미친 새끼야. 씨발 씨발 완전. Hai, apa kabar Cerot? Semoga sehat selalu ya. Oke Cerot, kali ini kita akan membahas film yang berjudul. Kebetulan film ini masih adaptasi dari kisah nyata Cerot, dimana kita nanti akan dilihatkan perjuangan seorang ibu yang balas dendam kepada orang pemerkosa anaknya, yang tak mendapati keadilan hukum di tempatnya. Namun sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian subrek and aktifkan loncengnya dahulu, oke? Jika sudah, cari posisi Cina kalian, jauhi keramaian, pasang headset kalian, dan kita play intronya. Awal film dilihatkan sepasang suami istri yang baru saja bercerai dan membawa anak semata wayangnya pindah ke kota lain. Kita panggil aja dia Cerot si Unah, biar gak hese. Mengingat sang ibu sekarang menjadi tulang punggung keluarga, maka dia pun berencana membuka sebuah kafe. Meskipun mereka hanya tinggal berdua saja, hari-harinya mereka dilalui dengan penuh canda dan tawa dan terlihat sangat amat bahagia. Mengingat Unah memasuki masa pubernya, sang ibu selalu menyempatkan dirinya untuk menjadi abu demen putrinya sendiri. Setibanya di sekolah, Unah memperkenalkan teman barunya kepada ibunya, yaitu Sumin. Ibunya yang merasa senang melihat pertemanan mereka sangat akrab. Maka sang ibu mengajak Sumin untuk datang ke rumahnya dan sang ibu akan membuatkan coklat buat mereka berdua. Sumin pun menerima tawaran dari Yulim. Setelahnya, ketika Unah mau mengambil minuman, dia olok bengong melihat seorang cowok bernama Johan, yang kebetulan teman sekelasnya. Hal yang menarik lainnya, ternyata Unah menyimpan ketertarikan kepadanya. Sumin yang mengetahui Unah menyukainya, dia pun menyuruh Unah untuk menjauhinya dengan alasan kalau dia adalah siswa yang ketinggalan kelas. Naik musim memerintah teh. Namun Unah terlanjur menyimpan rasa suka kepadanya. Dia pun mengabaikan perkataan dari Sumin. Dengan keterampilan Unah memainkan biola saat pelajarannya, Johan terlihat begitu amat sangat terkagum. Setelahnya, Johan mengajak Unah ketemuan di lantai atas. Hal itu membuat Unah baper kepadanya. Anjir, cie. Mengingat janjinya, Yulim pun membuat coklat kesukaan Unah dan Sumin. Ternyata Unah berencana memberikan coklat tersebut kepada pria idamannya, yaitu si Johan. Takut coklat buatan ibunya mubazir, Unah pun mengirimkan pesan kepada Johan, yang dimana Unah menyuruh Johan menemuinya di kelas, karena ada sesuatu yang akan diberikan Unah kepada Johan. Singkat cerita, malam pun tiba. Sumin yang mengetahui Unah tertidur di meja belajarnya, dia pun membangunkannya dan menanyakan Unah apakah dia benar-benar mengirim pesan kepada Johan. Unah pun mengiyakannya. Karena khawatir, Sumin pun bertanya lagi, apakah Johan membalasnya? Unah yang terlihat senang, dia pun melihatkan balasan dari Johan. Sumin yang melihatnya sangat terkejut, yang dimana balasannya menyuruh Unah menemui Johan di lantai atas tepat jam 10 malam. 병신 새끼. 완전. 야, 쌍년아, 가만히 있어라. 야, 얼굴 좀 잘 찍어봐. Unah diperkosa berkali-kali oleh Johan dan konco-konconya. Sang ibu yang mendengar kabar kalau Unah di rumah sakit, Yulim pun pergi menuju rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, sang ibu harus menerima kenyataan pahit kalau putrinya telah diperkosa. Setelahnya, detektif Oh berhasil menangkap Johan dan teman-temannya. Namun detektif Oh malah berkata bahwa mereka masih di bawah umur dan detektif harus memisum Unah terlebih dahulu untuk mengetahui kalau putrinya benar-benar telah diperkosa atau tidak. Dan kini persidangan pertama kasus Unah pun dimulai. Namun keputusan hakim sangat tidak adil bagi Yulim.
di mana hakim memutuskan kalau Johan dan teman-temannya tidak dihukum karena mereka masih di bawah umur. 무죄라고요? 아니, 내 딸이 짐승 같은 새끼들한테 어떻게 당했는데 이게 무죄야? Mengingat dirinya sudah tak suci lagi, Unah mengalami depresi yang sangat dalam, di mana dia selalu berdiam diri di kamar dan tak mau untuk bersekolah lagi. Sadar akan hal itu, sang ibu pun tidak tinggal diam, di mana sang ibu selalu mencari bantuan untuk meminta keadilan hukum, namun usahanya hanya sia-sia. Di rumah, Unah menerima pesan dari teman-temannya Johan, di mana Unah disuruh datang ke tempat mereka berdua. Dan jika tak mau, video kejadian waktu itu akan tersebar luas. 무슨 일이야? 문 좀 열어봐. 첼로 레슨 갔다 올게. 엄마. Setelah kembali ke rumahnya, sang ibu melihat Unah sudah babak belur, dan Unah seperti sudah merasa hidupnya sudah hancur. Seketika dia memotong rambutnya dengan cutter. Sang ibu hanya alohok bengong mengkhawatirkan keadaan putrinya. Esok harinya, sang ibu mengajak Unah pergi ke pasar. Namun Unah memilih diam di rumah saja dan membeli bolu untuk sang ibu. Setelah Yulim sampai di rumah, dia melihat putrinya sudah tak ada. Yulim pun mencari ke setiap ruangan. Dan yang terjadi selanjutnya. Sadar anaknya sekarat, sang ibu membawanya ke rumah sakit untuk menyelamatkan nyawa putrinya. Saat di perjalanan, Unah sempat sadarkan diri dan berkata kepada ibunya, 울지 마. 와라. 자, 200줄 한 번 더. hal itu membuat Yulim merasa terpukul. Apalagi sang ibu mendengar kenyataan yang sangat menyayat hati baginya kalau putrinya dinyatakan sudah meninggal dunia. Setelah hari pemakamannya, Yulim membereskan semua pakaian Unah dan membuka kotak bolu yang dibeli Unah sebelum meninggal. Sang ibu yang sangat rindu sosok putrinya, dia mencoba membuka ponsel milik putrinya. Namun setelah membukanya, sang ibu melihat nomor baru di kontak pesannya. Ternyata pesan tersebut berisi video anaknya yang sedang diperkosa. Hal itu membuat sang ibu merasa terpukul. Setelah melihat video anaknya, dia pun mencoba mengabantingkan HP-nya. Namun dia berubah pikiran, karena dia akan mencari tahu siapa dalam pemerkosa putrinya. Yang akhirnya Yulim menemukan salah satu pelakunya, yaitu Park Jung, dan meminta ponselnya buat diberikan kepada pihak polisi. 야, 이 씨발년아. Tak lama pihak polisi pun datang dan si anjing berhasil ditangkap. Namun hal yang mengejutkan, pihak polisi akan mempenjarakannya hanya 2 minggu saja. Anjir, kejam bener ini oi. Yulim pun hanya tertawa saat mendengarnya dan meminta polisi untuk membebaskannya. 좋은 줄 알아 이 자식아. Setelahnya, Yulim berperan menjadi Unah, di mana dia membuat janji dengan Johan di tempat pertama anaknya diperkosa. Dan Yulim di sini mencari siapa dalang utama pemerkosa anaknya kepada Johan. Dan Johan menjawabnya kalau dia hanya dipaksa oleh Han Minggu. Non si arana itu Han Minggu. Tah eta bener namanya langsung cerot. Dan kalau tak mau, Johan akan mati di tangan teman-temannya. Sang ibu pun sangat marah, di mana dia meminta Johan menanyakan keberadaan Han Minggu. Namun setelah melihat HP Johan, sang ibu berubah pikiran dan menyuruh Johan pergi sebelum dia berubah pikiran lagi untuk membunuhnya. Setelah mendapati informasi keberadaan Han Minggu, aduh menehsa ta arana si Minggu wae kitu aranan si Han lah. Setelah mendapati informasi keberadaan Han, dia mendatangi kediamannya
Namun setelah sang ibu masuk ke dalam rumahnya, sang ibu kembali teringat saat dia melihat video anaknya saat diperkosa di kamar si Han. Tak lama kemudian Han pun datang, dan yang terjadi selanjutnya mengingat pelaku lainnya masih berkeliaran, Yulim pun mengincar keberadaan Park Jung, di mana Yulim menabrak Park Jung dan melindasnya beberapa kali. Setelah kematian pelakunya, kini sang ibu memutuskan bunuh diri saja. Namun Yulim berubah pikiran lagi. Setelah Yulim menerima kabar bahwa Johanlah dalang utama pemerkosaan putrinya, Yulim pun mendatangi Johan ke sekolahnya. Di akhir film, Yulim dan Johan meninggal dunia, di mana dilihatkan Yulim ditembak oleh detektif Oh. Tak seperti itu alur cerita filmnya, Cerot. Sebenarnya gue kalau nonton film yang kayak gini ini nih sangat bikin emosi kehel gitu lalajuna. Tapi dah kekeh selalu hayang gitu membahasna. Da rame jiga napan. Tos sakitu we nya, Cerot. See you in the next video. Bye bye. Thank you.